Hai semuanya, selamat datang di Berbagi Cerita. Karena berbagi cerita itu gratis. Audio Jungle. Audio Jungle. Di konten berbagi cerita kali ini saya sudah ditemani oleh anak transmigran asli lahir besar Bumi Jaya, namun merantau ke Tarakan, Kalimantan Utara. Pasti kalian tahu sebabnya ya, kenapa, kalau dilihat dari pakaiannya ya. Sudah bersama saya saudara Erdo Prastama. Oke, sebelum kita ke sana, pertama-tama berapa kali gagal nih sampai akhirnya sekarang bisa mencapai cita-cita? Ya sebelumnya ya, nah dulu nama Erdo bisa tertera di DD ya. Waduh. Ya dulu saya tuh pernah daftar pas tahun 2018 itu lulus saya daftar selama 6 kali saya daftar itu gugur terus sampai pendaftaran yang ke-6 itu baru saya lulus. Itu saya pas daftar itu banyak cerita lah, kayak gugur di admin pendaftaran, terus di kesehatan juga kan. Untuk yang pendaftaran pertama itu saya mungkin awalnya coba-coba pas pendaftaran pertama itu saya termotivasi sih dari paman saya yang jadi tentara. Sebanyak 6 kali baru berhasil berarti. Ya, Itu kenapa maksudnya nggak menyerah, putar haluan, entah itu betul pentol apa ngarit apa ngon sapi, kenapa nggak menyerah terus sampai akhirnya berhasil, kenapa tetap bertahan dengan pilihan? ya pikiran saya dulu tuh pas emang tujuan saya dari dulu itu emang ke situ, pengen daftar tentara. Nggak ada tujuan lain. Pernah coba kayak kerja di kandang itu, pernah saya 1 tahun lah kerja di kandang itu. Ya cuma bantu paman aja, kandang punya paman sih. Nah itu saya ditawarin sama paman saya, udah nggak usah daftar tentara, ngapain juga buang uang, daftar berapa kali nggak masuk. Nah di situ saya tumbuh tekad saya buat daftar. Pokoknya gimana caranya saya harus jadi. Rasanya gimana sih mengalami beberapa kali kegagalan? Gimana ya rasanya, emang sakit memang kalau berapa kali itu memang beda. Kalau misalkan daftar 1 kali 2 kali masuk, memang betul-betul perjuangan kalau sampai daftar 6 kali. Nah terus setelah lulus, suka duka apa yang dialami selama pendidikan? Ya pas lulus dulu kan, pas lulus di Balikpapan itu saya dibacakan ya yang nggak lulus dipindahkan ke sebelah kiri, kalau yang lulus dipindahkan sebelah kanan. Nah pas itu saya dibacakan itu saya pindah ke sebelah kanan itu. Nah itu dibacakan kalau yang sebelah kanan itu lulus. Pokoknya tuh dari Balikpapan itu persiapan buat ke Rindam itu laksanain pendidikan. Nah suka duka di situ ya banyak, mulai dari sikap, etika, pokoknya di situ mulai diubah dari sipil ke militer. Nah terus selama pendidikan kayak dulu kan, sebelum pendidikan kita kan biasa ngumpul-ngumpul rame-rame, nongkrong-nongkrong lah ya, kayak anak muda gitu kan. Nah pas bleng ke situ otomatis kan istilahnya seperti di karantina. Ya Ada rasa pengen berontak atau gimana selama pendidikan? ya kalau pas pendidikan itu ya bosen sih, cuma kegiatannya cuma itu aja. Paling ya lari, terus nembak, terus paling kalau misalkan ada taktik tempuran
sebelum pendidikan dan sesudah pendidikan, yang dibayangkan sebelum dan sesudah itu sama apa beda? Yang dibayangkan dalam pendidikan militer itu, maksudnya misalkan dalam bayangan ini bakal begini. Nah itu seperti yang dibayangkan apa enggak setelah masuk pendidikan? Awalnya sih emang tentara itu keras, tapi pas udah dijalanin itu semua itu ya cuma bayangan aja. Berarti lebih banyak ke latihan fisik berarti? Ya kalau tentara itu lebih banyak ke latihan fisik kayak lari. Nah selama masa pendidikan itu dukanya seperti apa sih? Ya dulu pernah sih pas ikut pendidikan infanteri di Gunung Kupang, pas suka dukanya tuh pas jalan 170 kilo dari Gunung Kupang sampai Pantai Asam-Asam. Itu di situ sehari itu jalan 30 kilo. Nah, 30 kilo sampai 4 hari itu. Nah, di situ berhenti setiap pos itu ada pos gitu. Mungkin 4 pos lah di situ. Berhenti 30 kilo. Besoknya lagi lanjut 30 kilo lagi sampai 170 kilo. Dan itu bawa ransel, bawa senjata. Beban ransel itu 15 kilo ditambah sama senjata itu 5 kiloan lah. Jalan lewat pinggir jalan itu. Selama pendidikan ada nggak perasaan rindu dengan orang tua? Loh, kalau itu ada ya, pasti setiap pokoknya kalau perpisahan itu pokoknya pasti ada. Mulai dari saya awal pendidikan itu seharusnya saya dapat cuti, pas lulus pendidikan itu harusnya dapat cuti, saya nggak dapat cuti karena COVID itu kan kemarin. Nah jadi baru sekarang saya dapat cuti ya, meskipun cuma sedikit lah, cuma 9 hari, bisa buat ngobatin rasa kangen sama orang tua juga. Selesai pendidikan itu kan akhirnya kan penempatan tuh. Nah untuk penempatan itu kita bisa memilih sendiri kah atau dari sana yang menentukan? Kalau untuk penempatan nih mas ya, kalau untuk penempatan itu memang nggak bisa kita nentukan sendiri, itu nggak bisa, karena dari atas tuh, dari Kodam memang sudah misalkan tertera, misalkan nama Edo. Nah penempatan misalkan di Jawa, itu memang udah nggak bisa diapa-apakan, itu sprintnya emang sudah di situ. Pertama kali akhirnya ditempatkan di Tarakan itu kapan? Pas pertama kali itu ditempatkan di Tarakan itu 2021 kayaknya, bulan 7. Nah saya ditempatkan di situ. Emang dulu saya ke situ emang ngerasa aneh sih, beda emang. Kayak saya kan dulu nggak pernah kemana-mana kan, lingkup saya cuma di sini aja. Pas sudah jadi tentara saya dipindahkan ke sana, rasanya emang beda, aneh, masih canggung mungkin di situ, nggak terbiasa di situ, masih belum bisa menyesuaikan kan di situ. Tapi ya sekarang alhamdulillah udah berapa bulan saya di sana, udah bisa menyesuaikan sama di tempat Tarakan. Di Tarakan itu sendiri penduduknya suku apa? Kalau untuk penduduk itu mayoritas itu kayak suku Bugis, terus suku Dayak, Jawa juga ada di sana, cuma sedikit. Mayoritas di sana paling banyak suku Dayak sama suku Bugis. Dan itu di sana ya nggak main-main orangnya, cantik-cantik. Kira apa gitu? Ada rencana mencari istri di sana? Kalau untuk istri
cari di sana enggak ya, saya Waduh. mau cari di asal kota saya aja. Soalnya apa, kalau saya cari di sana saya nggak bisa pulang mas. Oh, jadi cari di sini biar satu tujuan mudik lah ya. Ya. Ya, gitu. Bukan karena apa-apa ya, karena masalah geografis aja berarti ya. Nah, dulu itu kan sebelum jadi tentara kan hobinya kan di musik kan dulu itu kan, suka gitar. Nah, pas pendidikan boleh lah itu. Pas pendidikan itu emang nggak diperbolehkan, kayak ekstrakurikuler itu nggak boleh, karena fokusnya itu memang latihan kalau pendidikan. Tapi kalau udah masuk batalion itu kita bisa kayak latihan bola voli yang suka voli, terus musik yang suka musik. Dan setelah sekarang hobi musik itu apa kembali diasah apa enggak saat ini, untuk saat ini? Untuk saat ini ya saya biasanya masih latihan musik sama senior saya di Tarakan sana. Kadang saya kayak perform juga di sana. Kalau misalkan pas kayak kunjungan Pangdam itu saya sering tampil juga di sana sama senior saya lah. Tapi laki-laki semua. Ya laki-laki semua, nggak ada yang kayak. Dulu waktu sekolah ada nggak teman yang mempunyai cita-cita yang sama dan terus daftarnya janjian itu, ada teman sekolah? Dulu ada ya, pas lulus sekolah itu emang kami niatnya itu udah ke tentara. Nah sampai kami itu satu kos. Cuma pas saya daftar, dia daftar juga, pasti ada satu kos itu ada yang nggak jadi. Itulah. Dulu pertama berapa orang? Dulu yang pertama itu satu orang. Enggak, maksudnya yang daftar berapa orang? Oh. Barengannya itu. Oh sing daftar sing sekos. Iya, karena Nah. kos yang sekolahan. Yang satu kos sama saya itu ada 7 orang. Itu satu sekolah atau Ya itu emang satu sekolah itu 7 orang? 7 orang itu. Yang lulus yang pertama? Yang lulus itu pertama cuma satu orang. Terus kedua masih dengan orang yang sama? Yang kedua itu 3 rasanya itu kalau nggak salah lulus. Ya, Tapi orangnya dari yang orang 7 tadi. iya yang orang 7 itu tadi. Berarti yang 7 orang ini apakah semuanya akhirnya jadi tentara atau ada yang menyerah terus pindah haluan? Ya alhamdulillah sih 7 orang itu masuk semua. Saya yang paling terakhir. Berarti paling berat ya, karena kan kalau masih awal banyak temannya itu kan ya sedih tapi banyak temannya itu nggak terlalu sedih banget. Nah kalau kedua ketiga sudah lulus semua, berarti terakhir berapa orang tuh daftar waktu yang ke-6 itu? Yang terakhir Apa sendiri malah? ya saya sendiri. Saya ngurus berkas sendiri. Berat berarti ya. Iya. Kalau sendiri udah kayak ya nggak rame emang kalau udah sendiri nih. Aduh. Tapi alhamdulillah akhirnya lulus. Alhamdulillah lulus. Bisa dijelaskan kan gambaran umum pendidikan tentara itu seperti apa, dari bangun tidur sampai tidur lagi? Mulai dari bangun tidur itu jam 4 itu udah bangun. Udah bangun terus ngelaksanain lari pagi itu jam 4, baru pembersihan. Habis pembersihan baru sholat subuh itu baru laksanain makan. Habis makan habis apel itu ya kayak kegiatan biasa, kayak taktik perang apa itu. Terus mau jam setengah 12 itu baru isoma lagi. Habis isoma dilanjutkan makan. Habis itu lanjut lagi kegiatan sampai sore, sampai jam-jam mau sore itu. Pernahkah saat pendidikan itu, entah itu tengah malam langsung pengen pulang gitu, pernah nggak? Ya pas awal pendidikan itu ya, namanya kita dari sipil ke militer pasti ya ada perasaan pas tengah malam tuh pengen
dapur aja. Nah jadi saya di situ mikir orang tua saya gimana gitu. Kalau misalkan saya lihat ke depannya efeknya itu kalau misalkan saya kabur atau apa gitu, saya mikir di situ. Akhir punya kata-kata motivasi supaya kita nih kenapa sih sampai 6 kali gagal nggak nyerah, ada motivasinya, kata-kata Ya, motivasi. buat adik-adik yang baru lulus sekolah, pokoknya coba-coba aja dulu daftar TNI, daftar polisi, pokoknya daftar aja dulu. Pokoknya jangan ibaratnya tuh jangan menyerah sebelum perang. Oke. Terima kasih Saudara Erdo sudah mau berbagi cerita bersama saya. Nantikan konten berbagi cerita di episode selanjutnya.